mengeras di suhu 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Kebutuhan aspal di Indonesia pun sekitar 1,1 sampai 1,5 juta ton per tahun. Selanjutnya mengenai kandungan akar pada Tarasakum sp. Yang pertama pada Tarasakum coxsagis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karet alam pada Tarasakum coxsagis sangat mirip dengan karet Hevea, walaupun struktur dan komposisi makromolekular getah karet alami Tarasakum belum dipelajari secara mendetail seperti karet dari Hevea. Yang kedua adalah kandungan dari akar Tarasakum yang banyak ditemukan di Indonesia, dan akarnya mengandung beberapa senyawa fenolik. Akar jenis ini mengandung karbohidrat, misalnya inulin, karotenoid misalnya lutein, asam lemak misalnya asam miristat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tahapan atau proses pada dandelion ini. Yang pertama adalah intercropping, di mana untuk mendapatkan Tarasakum coxsagis dalam jumlah besar, maka dibutuhkan perkembangbiakan. Dalam perkembangbiakan ini, produsen atau pemerintah tidak perlu khawatir mengenai pembukaan lahan baru. Hal ini disebabkan karena bisa menggunakan sistem intercropping atau yang biasa dikenal sebagai teknik tumpang sari antara tanaman Tarasakum coxsagis dengan pohon karet. Teknik tumpang sari pada tanaman dandelion dan pohon karet ini dilakukan dengan cara menanam kedua tanaman tersebut secara bersama, sekaligus ditanam pada lahan yang sama pula. Yang kedua adalah proses ekstrasi akar, di mana di sini terdapat 3 ekstrasi, yaitu ekstrasi air, ekstrasi aseton, ekstrasi heksana, di mana tahap ini bertujuan untuk memisahkan elemen-elemen dari akar Tarasakum yang dapat membantu dalam proses pembentukan getah karet pada akar dandelion. Yang selanjutnya adalah biorefinery. Sorotan dari tahap ini adalah untuk memperkirakan potensi akar Tarasakum coxsagis sebagai hasil potensial produk dari akar tersebut, antara lain karet, inulin, dan protein. Selanjutnya, tahap vulkanisasi, di mana cara ini dilakukan pada Tarasakum officinale untuk menghasilkan getah karet alami yang telah dilakukan oleh para mahasiswi Turki. Pada tahap ini lebih difokuskan pada vulkanisir atau pemanggangan. Dan yang terakhir adalah tahap depolimerisasi. Beberapa macam dan jenis karet yang ditemukan oleh para ahli untuk menghasilkan aspal karet, diantaranya adalah karet SIR20, krem rubber, latex, ban bekas, dan karet alam siklik. Nah, mengapa harus karet SIR20? Karena karet SIR20 ini akan menekan jumlah produksi latex yang dibutuhkan. Nah, untuk tahap depolimerisasi sendiri bertujuan untuk mendapatkan rantai molekul yang lebih pendek dari sebelumnya, sehingga prosesnya hanya memakan waktu secara singkat. Dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Tanaman liar berupa Tarasakum yang mengandung getah karet di dalam akarnya dapat dijadikan alternatif dalam pembuatan aspal karena mengandung karet alam. Penanamannya dapat menggunakan intercropping, sedangkan jenis Tarasakum officinale untuk menghasilkan getah karet perlu dilakukan proses vulkanisasi terlebih dahulu dan dilanjut dengan proses depolimerisasi. Nah, melihat problematika yang telah disampaikan di awal tadi, maka aspal karet dengan bahan aditif berupa karet alam yang berasal dari dandelion dapat dijadikan solusi atau alternatif yang tepat untuk permasalahan tersebut. Dari karya tulis ilmiah ini, penulis berharap adanya penelitian eksperimental yang berkelanjutan untuk membuktikan hasil studi literatur ini, dan perlu dilakukan pengujian marsal untuk mengetahui komposisi proporsi pada campuran aspal karet. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami kembalikan kepada moderator. Gak ada suaranya ya? Suara nggak keluar ya? Mbak MC suaranya nggak ada. Oke, tes. Nah, ini baru.
Nah, sudah. Terima kasih. Baik, berikutnya ini mengenai materinya perancangan remote server pada Satuan Kerja Wilayah 3 Jawa Barat sebagai aplikasi informasi berbasis web. Dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dedi Haryadi STMT dari BPPJN DKI Jakarta. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anastasia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Dirjen Bina Marga, Dr. Insinyur Hedi Radian, Master Science, Bapak dan Ibu pejabat tinggi Pratama di Bina Marga, Kementerian PUPR, Bapak dan Ibu Kepala Dinas sebagai penanggap, Bapak dan Ibu para Kepala Balai, pejabat administrator lingkungan Bina Marga, para satker, PPK, instansi PR serta audiens sekalian. Izinkan saya mempresentasikan dan presentasi saya mengenai perancangan website. Enggak ada yang share screen saya nggak muncul. Ya, sudah. Izinkan saya mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perancangan Remote Server pada Satuan Kerja Wilayah 3 Jawa Barat sebagai aplikasi informasi berbasis web. Terus, outline atau pendahuluan, outline dari karya tulis ilmiah ini yang pertama itu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu adanya kehadiran teknologi saat ini sudah sangat luas dan cepat. Kecanggihan teknologi dapat mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan. Pencarian data dan mengakses semua informasi yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat hanya dengan melalui suatu alat yang dapat dimanfaatkan. Salah satu kecanggihan dari teknologi yang banyak diminati saat ini adalah komputer. Kehadiran komputer dan kinerja prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi berbasis jaringan dan komputer. Salah satu lembaga yang memanfaatkan kecanggihan daripada komputer saat ini adalah Satker Pelaksanaan Jalan. Jalan dan 105 unit jembatan dengan panjang jembatan 6.660,3 Jawa Barat ini lokasi tempat yang berbeda. Hal ini membuat pengontrolan dan koordinasi secara cepat dan tanggap sulit dilaksanakan. Informasi yang didapat oleh SAT dan pelaporan progres pekerjaan yang tidak akurat. Untuk itu, buatlah satu sistem informasi berbasis web yang bernama sakubimajabar3.go.id yang merupakan inovasi dari karya tulis ini, yang mana dengan sistem informasi berbasis web ini, dengan sakubimajabar3.go.id ini, kita dapat mengakses pada saat pandemi seperti ini, bisa mengakses informasi dengan sangat mudah dan cepat, dan juga dapat mengontrol progres pekerjaan di dalam wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 itu sendiri. Metodologi. Metodologi pelaksanaan yang dimulai dengan menganalisa masalah
yaitu studi literatur, mengumpulkan data, bagian sistem, menyusun laporan hingga selesai. Yang mana metode pekerjaan untuk membuat sistem informasi berbasis website disusun menggunakan aplikasi MySQL, yang mana dasar pemilihan penggunaan aplikasi MySQL ini dalam pembuatan website yang akan menjadi remote server atau sistem informasi yang berkaitan dengan Satker PGN Wilayah 3 Jawa Barat, karena kan pengaplikasiannya terhadap pengguna website atau user sangat ramah dan mudah diakses atau user friendly dan memiliki kecocokan dengan framework Code Igniter versi 3. Sehingga kebutuhan dari database website dapat diakomodir dengan sistematis. Bahkan alih pembuatan sistem informasi ini dimulai dengan menyusun wireframe, kemudian menyusun database admin site dan menyusun database client site, yang mana admin site ini merupakan untuk internal sendiri, informasi internal, dan untuk client site sendiri untuk umum. Kemudian dibuatlah database disusun menggunakan aplikasi MySQL, dilanjutkan dengan melakukan penginputan database PGN 3 sendiri, yaitu data table application row, data table application user, dan data table master kategori. Selanjutnya akan dilakukan install Code Igniter versi 3 di htdoc pada local server, sehingga akan menampilkan halaman website yang diinginkan. Jika masih terjadi belum sempurna, kan kita akan menyempurnakan kembali dengan kembali dan database-nya melalui aplikasi MySQL, kemudian itu database PGN 3 kembali dan menginstal Code Igniter versi 3 sehingga menghasilkan tampilan web yang sempurna. Hasil dan analisa. Analisa remote server based on use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini use case diagram by user itu terjadi hanya untuk klien, sedangkan user based diagram untuk admin itu digunakan untuk admin A sebagai di satu dan admin B di PPK, yang mana kedua admin ini dikontrol oleh super admin. Sehingga untuk admin ini sendiri mempunyai username dan data user dan password sendiri yang diberikan untuk ini masing-masing. Sehingga PPK itu bisa langsung sendiri melakukan pengisian input yang didapat dari website ini sendiri dan akan menjadi website yang sempurna. Ya, ini implementasi web ini sebenarnya bisa, karena saya bisa mengaplikasi ini di operator. Aplikasi web ini ada videonya. Saya ingin menunjukkan bagaimana itu bisa diimplementasi web videonya. Dikarenakan saya nggak bisa men-share screen, jadi saya tidak bisa menampilkan ini, Pak, aplikasi dari web itu sendiri. Mohon dari operator bisa menginikan tadi, karena saya nggak bisa menampilkan gitu. Atau bisa saya share screen dari yang ini, dari yang lain, operator. Saya ingin menampilkan implementasi web ini bagaimana. Saya ingin menunjukkan, saya nggak bisa ini, Pak, mohon izin. Bisa saya share screen lagi ini. Ya, saya share screen lagi. Ya, ini share screen. Ini tidak bisa ya. Nggak bisa ya. Sebenarnya di sini, Pak, saya ingin menunjukkan bagaimana pelaksanaan daripada permodelan yang ini. Permodelan daripada implementasi web ini bisa saya videokan sebenarnya di sini. Karena saya nggak bisa. Di sini ada navigator bar, itu ada home, profil, ada peta dan segala sesuatu yang dengan navigator bar. Jika kita klik di sini itu, bisa menampilkan semuanya yang ada, apa isi-isinya, dan bagaimana kita mengetahui isi semua daripada satu ruas jalan
Kita akan mengetahui semuanya di situ dengan melakukan mengklik di website ini. Jadi, ya, dan juga kita akan mengetahui progres setiap saat dan akan mengetahui itu bagaimana temuan BPK, surat, kemudian paket-paket kritis juga bisa kita infokan di sini. Tapi karena saya nggak bisa menampilkannya di sini, saya tidak bisa men-share screen-nya ini, jadi agak ini. Apakah boleh saya tampilkan? Karena kalau tidak ini nggak komplit presentasi saya. Yang utama di implementasi web ini yang saya ingin tampilkan. Ya. Nah, ini saya. Oke, terima kasih. Pak operator lagi ditampilkan aja. Saya akan coba menyampaikan selanjutnya ke web. Bagus saya. Izin operator, coba. Nah, ke slide saya tadi ini. Ya. Slide 11. Udah, lanjut aja. Karena saya nggak bisa menampilkan itu bagian akhir pembuatan sistem informasinya, yang mana di sini pas diagram memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail dari setiap kelas yang ada di dalam model desain logical view di suatu remote server ini. Sama proses analisa, pas diagram memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas menentukan perilaku dari sistem website yang menjadi remote server. Sehingga di sini kode igniternya sendiri merupakan semua kelas program yang menangkap struktur database dan semua kelas berarsitektur website yang dibuat. Jadi kode igniter ini akan merangkum semua database dan akan memfungsikan semua website yang saya jelaskan tadi. Itulah bagian akhir pembuatan sistem informasinya. Kemudian selanjutnya mungkin langsung kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapat dari karya tools ini itu yang pertama itu sistem informasi yang dibangun dapat memberikan informasi mengenai kegiatan maupun informasi pekerja yang ada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional WH3 Provinsi Jawa Barat pada masyarakat dan juga pada kondisi internal. Dan sistem yang jadi remote server ini menggunakan bahasa program dengan aplikasi MySQL dan juga sistem informasi berbasis website ini juga memudahkan Satker Pelaksanaan Wilayah 3 Jabar untuk mengontrol pekerjaan setiap PPK yang berada di bawah naungannya dikarenakan setiap informasi dapat langsung dari website dan kemudian sistem informasi berbasis website yang dirancang dalam Saku Bima Jabar 3.2 ini merupakan program yang dapat menjadi remote server pada saat kerja 3 Jabar sebagai implementasi dari sistem informasi yang berbasis web. Kemudian saran, mungkin Pak ada saran yang ingin saya tambahkan di sini bahwa diharapkan adanya pengembangan tampilan website yang lebih user friendly dan diharapkan pengembangan lebih lanjut mengenai sistem informasi berbasis website di skala yang lebih luas agar manajemen pekerjaan dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan selalu up to date di setiap perkembangan pekerjaan dan kesempatan. Demikian mungkin paparan yang saya sampaikan mengenai perancangan remote server Satuan Kerja Pelaksana Wilayah 3 Jawa Barat sebagai informasi berbasis web ini. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya di kesempatan kali ini, Bapak Dedi Haryadi STMT dari BBPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Dan berikutnya kita masih ada materi yang ketiga. Kita berikan langsung kesempatan kepada Bapak Adrian Mangado R. Paranoan STMSC dengan topiknya Kopi Toraja Inovasi Pengendalian Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan pada Kontrak Preservasi Jalan dari BBPJN Maluku. Silakan. Terima kasih Mbak Anastasia. Dengar jelas, aman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak. Izinkan saya membuka melalui pantun. Jalan-jalan ke Kota Ambon, jangan lupa mampir ke Jembatan Merah Putih. Perkenalkan, saya Adrian Paranoan, ingin menyapa Bapak Ibu melalui karya tulis ilmiah. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang, selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Bina Marga, yang kami hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, para kepala dinas, para kepala balai,
para pimpinan lembaga, instansi, akademisi, rekan-rekan finalis karya tulis ilmiah populer, serta Bapak Ibu Saudara dan para tamu undangan yang berbahagia. Perkenankan kami untuk menyampaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Kopi Toraja, Inovasi Pengendalian Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan pada Kontrak Konservasi Jalan. Saya coba share screen. Sebentar. Apa sudah terlihat, Mbak Anas? Siap. Apa share saya terlihat, Bapak Ibu? Mbak Anas, bisa dilihat share saya, maaf? Yes, sudah masuk, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Kopi Toraja, Inovasi Pengendalian Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan pada Kontrak Preservasi Jalan. Sedikit perkenalan dari saya, nama saya Adrian Pananuan. Saya bertugas sebagai Kepala Seksi Preservasi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku. Sebelumnya saya pernah di Balai Jalan Merauke, Jayapura, dan juga di Jakarta. Ini adalah outline saya, ada 4 bagian. Dari pendahuluan, kemudian metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, kami masuk di latar belakang Bina Marga, memiliki tugas penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kami di BPJN Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Dan tugas kami di BPJN Maluku untuk menyerahkan jalan di wilayah Provinsi Maluku, khususnya jalan nasional. Ini adalah struktur organisasi kami yang dipimpin oleh Bapak Kepala Balai, yaitu Bapak John Sudiman Damanik. Dan ini adalah peta wilayah Provinsi Maluku, di mana sebagian besar adalah lautan, dan tugas kami untuk panjang jalan nasional yang kami tangani panjang 1.771,67 km tersebar di beberapa pulau. Ini adalah kondisi jalan di Provinsi Maluku, kondisi ruas jalan nasional dari beberapa tahun terakhir. Ini adalah penanganan tahun anggaran di 2021, baik dari preservasi, ada preservasi jalan, jembatan, juga ada pembangunan jalan dan jembatan. Perumusan masalah, jadi ini adalah grafik yang kita ketahui bersama, grafik nilai konstruksi jalan versus masa pelayanan jalan. Kalau konstruksi jalan itu kita biasanya dibangun dengan umur rencana tertentu. Ada usia layanan jalan yang diinginkan. Seperti dilihat harusnya seperti ini, tapi apabila tidak dilakukan pemeliharaan, apabila tidak ada pemeliharaan, maka kemungkinannya dia akan lebih cepat rusak. Umur layanan jenis pemeliharaan yang ada di segmen tersebut, baik rutin maupun rehab dan rekonstruksi, itu menjadi kewenangan dari kontraktor tersebut. Di samping itu, kita juga wajibkan kepada kontraktor untuk memelihara kinerja jalan melalui pemeliharaan rutin sepanjang masa pemelaksanaan, biasanya dari awal tahun hingga akhir tahun. Nah, di sini ada pemenuhan tingkat layanan jalan. Jadi kontraktor diwajibkan untuk memelihara jalan kita, baik itu perkerasan jalan, bau jalan, drainasenya, perlengkapan jalan, sampai dengan pengendalian tanaman. Ada indikator-indikator ini, di mana apabila kerusakan, penyedia jasa wajib untuk segera memperbaiki. Dalam kurun waktu tertentu ada batas tanggap waktu perbaikan. Dalam hal ini dibantu oleh konsultan supervisi atau penguasa lapangan dengan dilakukan inspeksi secara mingguan. Biasanya ada laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini sendiri sebenarnya dibuat oleh kontraktor juga. Dia harus melaporkan bahwa tidak ada masalah. Apabila ada masalah sudah diperbaiki. Ini sebagai dasar untuk pembayaran. Apabila kontraktor itu melewati waktu tanggap perbaikan, maka nantinya akan dikenakan sanksi keterlambatan pemenuhan IKJ. Ini kita coba analisa masalah. Jadi tingkat layanan jalan itu belum sepenuhnya terpenuhi. Jadi kita di jalan sering temui ada drainase yang mungkin bermasalah, ataupun lubang-lubang di jalan atau retak jalan. Nah, kita coba analisa, dan akar-akar permasalahannya yang kami angkat di dalam karya tulis ilmiah ini adalah lemahnya pengendalian pekerjaan pemeliharaan rutin.
Jadi dengan kita mengupayakan agar pengendalian ini lebih kuat, ya, memperkuat pengendalian pekerjaan pemeliharaan rutin ini, kita harapkan tingkat layanan jalan ini terpenuhi. Kami masuk ke tujuannya. Jadi tujuan penelitian ini adalah membuat suatu inovasi teknologi untuk meningkatkan pengendalian pemenuhan tingkat layanan jalan dalam kontrak preservasi long segment. Dengan ruang lingkupnya, kami lakukan penelitian ini di wilayah 1 Provinsi Maluku, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 Provinsi Maluku, dan SKPD. Metodologi yang kami lakukan, kami menyebarkan kuesioner, dan kemudian kami bentuk tim kerja untuk membuat inovasi teknologi yang diperlukan, dan kami lakukan uji coba di Pulau Ambon, Pulau Puru, dan Pulau Seram. Kami masuk di hasil pembahasan yang mana adalah inti dari karya tulis ini. Ini adalah hasil kuesioner kami, dan dapat dilihat secara umum bahwa dari 33 responden, sekitar 12% saja yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Jadi memang pemahaman di teman-teman di lapangan masih belum sama, belum seragam, belum semuanya memenuhi. Artinya siapa-siapa bagian apa. Nah, ini keadaan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kita coba membantu untuk pelaksanaan pemenuhan tingkat layanan jalan ini di lapangan dipenuhi. Ya. Kita buat suatu sistem yang online, yang terkoordinir, yang mana dapat diakses secara bersama oleh pihak-pihak yang ada di lapangan. Dan ini dimulai dari misalnya konsultan supervisi pada saat inspeksi lapangan, yang mana setiap minggunya harus dilakukan inspeksi. Jadi konsultan supervisi ini melakukan inspeksi, kemudian data yang ada itu langsung secara otomatis masuk di dalam sistem, kemudian hasilnya dapat dibaca oleh kontraktor kemudian dapat menindaklanjuti dengan segera melaksanakan perbaikan, apapun itu, sesuai dengan indikator kinerja jalan yang tadi kami sampaikan. Ada sekitar 6 dan di dalamnya ada sub-subnya lagi, kerusakannya, jenis kerusakan, apakah lubang, misalnya jalan lubang, retak, atau amblas. Setelah diperbaiki, dia masuk lagi dalam sistem, dilaporkan oleh kontraktor, inilah kami sudah lakukan perbaikannya, sudah ada progresnya. Konsultan supervisi kemudian melakukan inspeksi ulang. Dan setelah memang verifikasi, ini masuk lagi ke dalam sistem dan semuanya diokekan oleh PPK, dan semuanya ini juga tentu tetap dalam pantauan oleh dari Satker dan BPJN Maluku, karena semuanya ada dalam satu sistem yang online. Nah, sistem ini kami sebut dengan Kopi Toraja, yaitu koordinasi online pemenuhan indikator kinerja jalan, di mana di situ sudah ada database jalan, dalam hal ini BPJN Maluku, Ruas Jalan Nasional. Kemudian langsung dengan mudahnya konsultan itu dapat masuk ke menu daftar inspeksi, memilih nama jalan yang akan diinspeksi, kapan di periode waktunya, dan melakukan pengisian formulir, artinya di aplikasinya langsung. Nah, kemudian hasil dari inspeksi ini kemudian nanti dapat langsung diekspor dalam bentuk file yang merupakan laporan inspeksi mingguan. Semuanya akan tersimpan dalam satu data bersama, data storage, ya, sehingga ini semuanya paperless, bisa di dalam bentuk paperless, dan karena kedepannya ini kan bisa ditandatangan secara digital juga. Jadi satu data ini akan digunakan bersama, baik dari konsultan supervisi, juga kontraktor, dan PPK, yaitu pengawas lapangan juga di lapangan. Nah, setelah dilakukan inspeksi, data tersimpan, kemudian kontraktor bisa tahu sudah ada, ternyata ada kerusakan, segera melakukan perbaikan. Dan melakukan foto juga dimasukkan di sini, nanti bisa ada laporan perbaikannya, masuk lagi di dalam data. Setelah itu kemudian kembali lagi diinspeksi ulang. Dan setelah dilakukan inspeksi ulang, dapat diambil lagi datanya, menjadi satu laporan inspeksi ulang, masuk menjadi data storage lagi. Jadi semua data tersimpan satu data dalam pelaksanaan kontrak per masing-masing kontrak dalam hal ini. Nah, fitur semuanya ini kemudian di Kopi Toraja ada fitur yang memudahkan kita sebagai pengguna jasa juga, baik dari Satker maupun di balai, terutama untuk di PPK, itu kita bisa tahu ada dari peta, ya. Kita ada penampilan peta lokasi kerusakan-kerusakan yang mana yang belum memenuhi indikator kinerja jalan. Selain itu untuk memudahkan juga nanti ada ditampilkan resume kerusakan dan juga ditampilkan frekuensi inspeksi. Jadi kita bisa tahu mana ruas jalan yang belum diinspeksi minggu ini atau minggu lalu. Kita bisa koordinasikan PPK atau konsultannya, kenapa ya kemarin belum diinspeksi, gitu. Bapak Ibu. Kami masuk dari tahap-tahapnya Kopi Toraja. Ini adalah bentuk tampilannya di HP. Jadi aplikasi ini bisa dibuka di website, tapi bisa tentunya dipakai di handphone, ya, di gadget. Jadi konsultan supervisi ataupun inspektor di lapangan bisa menginstalnya, pengawas lapangan bisa menginstalnya di handphone dan melakukan inspeksi. Ini database jalan yang sudah ada, yang ada Ruas Jalan Nasional di Maluku sudah kami input, sudah ada, bisa lihat. Nah, dari ini apabila konsultan akan
inspeksi, dia tinggal cari datanya, pilih mau ruas jalan mana, pilih periodenya, dan laksanakanlah inspeksi mulai. Ini bentuknya di mana sesuai ketentuan spesifikasi umum Bina Marga, data yang diperlukan yaitu dilakukan inspeksi per 100 meter. Jadi kebayang untuk long segment ini biasanya 100 km Bapak Ibu, 100 sampai 150 km panjangnya. Dan kebayang berapa banyak lembar formulir yang harusnya dibawa dan disiapkan gitu ya, apabila akan ke lapangan bersama kamera. Nah, bisa saja tercecer. Nah, demikian ini dengan aplikasi ini cukup saja bawa gadget, tinggal disurvei nanti, ada di kiri dan kanan. Apabila ada kerusakan, tinggal diklik detail, nanti dia akan bentuk silang gini, kita mengisi apakah di perkerasan jalan, apakah bahu jalan, drainase, dan sebagainya. Dalam hal ini ada kerusakan, misalnya lubang, makanya kemudian kita klik lagi, kita masukkan data foto kerusakannya sebagai laporan, dan data koordinatnya. Ini setelah kita lakukan inspeksi, misalnya 1 ruas atau 2 ruas, ya, kita bisa kemudian kembali ke CAM, terus kemudian langsung tinggal diklik di sini, dia jadi laporan. Nah, laporan ini sudah sesuai dengan format yang ada di spesifikasi umum Bina Marga. Jadi kita tidak perlu lagi memindahkan dari kertas, paper, menjadi soft copy gitu ya, karena semua sudah langsung terinput. Kiri kanan per STA 100, jenis kerusakannya apa, nanti misalnya di sini kerusakan dia silang, berarti 1A ini lubang di perkerasan jalan. Dan kemudian sistem sudah akan menghitung sendiri batas tanggap perbaikan yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi umum Bina Marga. Dalam hal ini misalnya lubang, dia 7 hari harus segera ditutup. Apabila tidak, kontraktor akan dapat dikenakan sanksi keterlambatan. Nah, ini salah satu contoh yang sudah ditandatangani elektronik oleh teman-teman, dan kemudian data tersebut langsung dapat di-upload di fasilitas untuk penyimpanan dokumen bersama. Dan data ini bisa kapanpun kita perlukan, bisa di-download, kita bisa lihat di manapun, kapanpun, dan tersimpan dengan aman. Setelah data inspeksi masuk, tentunya kontraktor menindaklanjuti dengan perbaikan. Nah, ini salah satu laporan perbaikan, di mana di PPK 1.1 dapat dilihat di sini dengan adanya aplikasi ini, begitu ditemukan kerusakan tanggal 3 September, ditentukan bahwa tanggal 10 September batas akhirnya, maka kontraktor mau nggak mau dia melakukan perbaikan tanggal 10 September. Karena ini termonitor secara bersama gitu ya. Apabila memang ada kondisi khusus, mungkin iya, tapi dalam hal ini ya apabila tidak kendala, dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Ini adalah contohnya, ini 050-100 yang di-upload oleh kontraktor, dan ini dapat di-download laporan perbaikannya, langsung di-print sebagai laporan perbaikan, sebagai bukti berkas-berkas dokumen. Nah, setelah dilakukan perbaikan, kemudian dilakukanlah inspeksi ulang oleh konsultan sesuai dengan ketentuan di spesifikasi umum Bina Marga. Maka kemudian dilakukan inspeksi ulang, dia akan muncul di menu inspeksi ulang ini kerusakan-kerusakan yang pada inspeksi sebelumnya tercatat. Nah, ini adalah kemudian bisa juga di-download. Ini adalah form yang memang otomatis juga akan dapat dihasilkan dari aplikasi tersebut sesuai dengan spesifikasi umum Bina Marga divisi 10 untuk inspeksi kinerja jalan. Di sini dapat dilihat kode kategori kerusakannya apa, tanggal temuannya, kemudian targetnya kapan, dan realisasinya. Akan terhitung otomatis masa dendanya, Bapak Ibu, sehingga apabila kebetulan di sini ya 0, jadi tidak ada sanksi keterlambatan yang diterapkan. Tapi apabila ada, maka dapat dikenakan sanksi keterlambatan. Dan ini harus tentunya dihindari oleh teman-teman dari penyedia jasa kontraktor. Karena ini semua sudah terikat di dalam kontrak. Nah, seperti kami sampaikan tadi, bahwa aplikasi Kopi Toraja ini sudah menyediakan fitur untuk menunjukkan peta-peta kerusakan, untuk memudahkan kita untuk memantau dan bahkan mengendalikan, baik di researcher maupun kami di balai. Ini apabila ada kerusakan, setelah kita bisa tahu lokasi mana yang ada kerusakan, dia akan muncul. Apabila kita klik, dia akan muncul tampilan seperti ini, yang menunjukkan, oh itu ruas jalan Paso Tulehu misalnya. Dengan STA ini, lokasi koordinatnya ini, tanggal inspeksinya kapan, ini fotonya. Dan ini contoh yang ada di Pulau Seram. Kalau yang tadi di Pulau Ambon misalnya, oh di sana masih ada nih rumput tinggi di sana. Jadi kita ya mungkin Bapak Ibu yang ada di Pulau Jawa ya, mungkin bisa dengan mudah cepat gitu ya, jalan sudah tersambung semua, tersedia. Tapi kalau kami ini khususnya di Maluku,
terdiri dari beberapa pulau gitu. Jadi butuh waktu sekali untuk menyeberang atau penerbangan yang terbatas ke lokasi-lokasi. Tapi dengan ini kita membantu untuk memonitor dan mengendalikan dari mana saja. Ini contohnya di ruas ini ya, untuk pengendalian tanaman perlu dilakukan. Nah, kebetulan minggu lalu kami sudah coba sosialisasikan juga dan kami laksanakan di kepulauan di Pulau K Kecil, di preservasi K Kecil. Ini sudah dekat Papua, Bapak Ibu, ini udah sedikit lagi nih. Memang cukup jauh di wilayah 3 Maluku Tenggara. Kami di Ambon sini. Jadi kita dengan aplikasi ini kita mampu memantau beberapa pulau yang ada di luar-luar sini, Maluku Barat Daya, semuanya itu dengan aplikasi ini. Ini karena ada kerusakan jalan langsung terinput, dan ini kondisi setiap minggunya kita akan mendapat pantau. Seperti kami sampaikan juga ada fitur untuk laporan resume kerusakan. Jadi setiap minggu kita bisa print data ini, kalau mau di print ya kita bisa lampirkan untuk kita kemudian menyampaikan kepada PPK atau misalnya mengkoordinasikan kepada PPK teman-teman di lapangan, ruas kamu yang ruas tertentu misalnya Sudarso ini ada kerusakan, jumlah kerusakannya 3 lubang 1, 2, 3, tolong ini harus segera ditanggap diperbaiki sebelum tanggal 2 Oktober 2021 atau ini 10 September. Ini setiap minggunya akan ada laporan, ini bisa di-input sesuai dengan updatean setiap minggu. Kemudian yang kami tadi sampaikan, dapat dilakukan monitoring lebih mudah frekuensi inspeksi. Jadi kita bisa ngecek nih, khususnya konsultan supervisi ya. Karena konsultan supervisi ada inspektur, kita sudah membayar mereka untuk membantu kita melakukan inspeksi ini. Setiap minggu kita harus tagih. Jadi kalau tidak kita bisa bertanya, kenapa? Kebetulan ya memang ini tertib ya. Syukurnya tertib, jadi semua terlaksana setiap minggu. Apabila tidak, dia akan tersilang. Jadi kita bisa tanya, kenapa yang kemarin ada masalah apa sehingga tidak dilakukan inspeksi. Ini kita memantau dan mengendalikan di lapangan untuk proses jalan. Nah, tempat-tempat kami tidak semua lokasi bisa ada jaringan internet. Jadi aplikasi ini sudah ada mode offline. Jadi bisa dilakukan survei di tempat-tempat yang memang tidak ada jaringan. Jadi sebelum berangkat ke lapangan, kita setting dulu supaya dia bisa survei di area yang tidak ada jaringan. Ini tentunya sangat baik ya untuk kita yang susah internet di sini, di wilayah timur. Ini ada sedikit dokumentasi kami melakukan uji coba dari Kopi Toraja, dan sebagai akhir kesimpulan kami dapat sampaikan bahwa Kopi Toraja ini bagi konsultan supervisi dan kontraktor itu mempercepat dan mempermudah pelaksanaan inspeksi dan penyusunan laporan. Ya, laporan juga paperless report yang lebih ramah lingkungan, koordinasi data lebih mudah dan aman, adanya optimalisasi pemantauan pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan, dan optimalisasi pelaksanaan kontrak dan kelengkapan administrasi karena semua data tersimpan dengan rapi di data storage. Bagi kita sebagai pengguna jasa dalam hal ini di BPJ Maluku juga, bahwa progres pekerjaan pemeliharaan jalan lebih tercapai sesuai rencana. Karena kita dapat memantau setiap minggu, terus kemudian optimalisasi pelaksanaan kontrak dan kelengkapan administrasi juga, adanya optimalisasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan preservasi, adanya optimalisasi pemantauan kondisi jalan terkini, karena memang seperti tadi contohnya, kita tahu bahwa minggu kemarin kondisi terkini itu ada kerusakan jalan di Pulau K Kecil, misalnya, di preservasi jalan K Kecil yang harus ditangani. Jadi kita tahu terus kondisi jalan terkini, dari mana saja. Di ruas-ruas jalan nasional kami yang di Maluku ini kita ada 81 ruas jalan nasional yang menjadi tugas tanggung jawab dari BPJ Maluku. Kemudian ini menjadi tambahan informasi untuk perencanaan penanganan ke depannya, karena kita tahu sering misalnya potong rumput ya, pengendalian tanaman, Pak kami hanya ada dana untuk 4 kali atau 5 kali, itu tidak cukup Pak, karena di titik-titik tertentu rumputnya lebih cepat tumbuhnya misalnya. Dan ini bisa terpantau, jadi ini menjadi salah satu bahan evaluasi bahwa ya biasa ada sekian untuk proses ini, memang dia butuh 6 kali atau bahkan 7 kali misalnya, lebih dari yang biasanya. Terus kemudian dengan adanya Kopi Toraja ini tentunya penyedia jasa diwajibkan untuk memelihara kinerja jalan sehingga kinerja jalan kita meningkat, dan meningkatnya kinerja jalan tentunya meningkatkan kepercayaan publik kepada kita. Dan seperti disampaikan tadi di awal bahwa dengan kita memelihara jalan dengan baik, maka umur layan jalan lebih dapat tercapai sesuai umur rencana. Terakhir tentunya untuk masyarakat pengguna jalan sendiri, dengan kinerja jalan yang baik, tingkat layanan yang baik, maka ada pengurangan waktu tempuh, ada penghematan biaya operasional kendaraan, penurunan risiko kecelakaan, dan peningkatan kenyamanan perjalanan.
kami dapat sampaikan, Kopi Toraja adalah inovasi yang memberikan dampak positif bagi Ditjen Bina Marga dalam mengelola infrastruktur jalan dengan meningkatkan pengendalian pelaksanaan pemenuhan indikator kinerja jalan pada kontrak reservasi jalan, sehingga agar tingkat layanan infrastruktur jalan menjadi lebih baik bagi masyarakat. Demikian paparan kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Perkenankan kami mengutip kata mutiara dari Bapak B.J. Habibie, kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembuatan Kopi Toraja, terutama kepada Bapak Kabalai kami, Bapak John Sudirman Damanik, semua rekan di Balai Jalan. Nama budaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Dria Mangado R. Paranoan STMSC. Topiknya tadi ya, Kopi Toraja, salah satu terobosan yang sudah dibuat dan pastinya berharap bisa membantu banyak kebutuhan masyarakat di wilayah sana. Terima kasih banyak. Dan kita masih punya satu materi lagi. Jadi semua tanya-tanya nanti siapa yang akan menjadi pemenang dari karya tulis ilmiah populer ini yang akan diumumkan pada hari puncak tanggal 20 Desember mendatang. Nah, nextnya untuk materi keempat, ini juga topiknya menarik. Saya merasa senang ada di forum ini karena dipandu oleh Mbak Anas ya, yang biasanya hanya bisa dilihat di TV. Makasih Mbak Anas sudah menyapa nama saya walaupun membaca. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Marga, yang terhormat guru-guru kami, atasan kami, direktur, kepala balai, dan seluruh keluarga besar Bina Marga, termasuk dinas kebinamargaan, semua. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan karya tulis ilmiah populer ini. Perkenalkan, nama saya saat ini ditugaskan di Bumi Tadulako di wilayah pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi dalam 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah kesempatan saya bekerja di ruang waktu yang cukup di sore hari atau malam hari di saat sendirian menulis beberapa artikel. Saya sekalian promosi, Mbak Anas izin ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Dirjen tadi, saya mencoba mendiseminasikan beberapa kesempatan menulis, dan yang terakhir mungkin bisa disapa di YouTube. Alamat YouTube-nya ada di paparan gitu kan, ada beberapa video yang kami sampaikan sebagai pembelajaran dari lapangan. Kemudian ada beberapa paper yang saya sudah submit juga, sekitar 42 paper jurnal internasional, sebagian terindeks Scopus, kemudian juga 3 jurnal internasional. Kemudian ada 4 buku berbahasa Indonesia, ISBN, sekalian promosi, bisa dibeli di online shop. Kemudian ada chapter book dalam bahasa internasional, free kalau itu, ada di web juga. Tulis ilmiah ini, karya populer ini bukan ujuk-ujuk saya susun, tapi ini merupakan rangkaian sejak saya ditugaskan di Bina Marga, karena sebelumnya saya ditugaskan di Badan Pengatur Jalan Tol. Jadi sejak 2015 saya coba menulis, alhamdulillah tiap tahun papernya publish dan terindeks Scopus semua tiap tahun, mulai dari 2015 mengenai prediksi IRI itu kan untuk menguji kerataan. Kemudian 2016, di 2017 bicara tentang pekerjaan tanah, 2018 tentang DSS, mungkin sebagian tadi luar biasa Pak Ado, rekan saya yang sangat pintar juga sudah menyampaikan bagaimana menyusun sebuah aplikasikan long segment maintenance contract
tadi juga sudah didetailkan oleh Pak Ado bagaimana ide-ide itu luar biasa Pak Ado sudah menerjemahkan. Di 2020 juga saya masih bisa dalam. Nah, 2021 ini saya sedikit konsen dengan penulisan karya ilmiah populer dari lapangan karena saya berada di daerah bencana, jadi saya bicara likuifaksi, tsunami, dan gempa berhubungan dengan keberlangsungan infrastruktur jalan itu sendiri. Ini adalah halaman YouTube saya. Nanti Banas bisa subscribe juga. Siapa tahu kalau ada izin Pak Direktur, materi di kebencanaan ini ada yang mencapai 13.000 juga viewernya, artinya sebenarnya pengalaman-pengalaman kita di lapangan ini menarik untuk dilihat gitu ya. Memang cuma ada yang berteknik, yang lihat anak-anak mahasiswa teknik aja, tapi kalau sudah bicara tentang isu-isu kekinian, saya pantau di atas 10.000, 9.000, 10.000, sampai 13.000 viewersnya, materi ilmiah yang belum. Izinkan saya menyampaikan, mungkin ada lewat waktu sedikit. Jadi tadi Mbak Ana sudah menyampaikan kondisi pandemik ini, terus terang saja, saya mengambil satu studi kasus yang memang ini langsung dipantau juga oleh Pak Direktur kami, Pak Thomas. Ya, kegiatannya, kontraknya tidak terlalu besar, tapi ini sangat berhubungan dengan trauma healing di wilayah kebencanaan kami. Yang kita kerjakan bukan jalan nasional tapi jalan provinsi, di mana jalannya hancur, bahkan berubah geometrik, kemudian juga jembatan dilalui. Ini ada beberapa jalan provinsi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang terdampak luar biasa karena melewati 2 area likuifaksi. Kita kontras ke bencana yang terjadi 2018. Namun rupanya bencana alam yang terjadi di Palu ini kemudian disusul oleh bencana non alam di awal 2020 ya, yang ditemukan pertama kali 2019 akhir, yang kita kenal sebagai COVID-19. Non alami terus terang saja membuat kami gagap di lapangan ya, terutama kami di daerah ini. Padahal kami ini bekerja di batas-batas wilayah yang kemudian di Maret itu menjadi sekat-sekat antar kabupaten, padahal pekerjaannya sebagian besar kantor dan konsultan kontraktor kami berada di Kota Palu, sementara pekerjaannya di Sigi. Itu sepelemparan batu lah, terlihat atap kantor itu dari Sigi. Nah, ini membuat terbatas. Kemudian sebagian tenaga kerja didatangkan dari Pulau. Ini terjadi penurunan kinerja yang luar biasa. Puncaknya di April menjelang Mei, kami mengidentifikasikan bisa terjadi kegagalan kontrak kalau tidak ada usaha yang menyikapi kondisi ini. Kami mencoba memisahkan menjadi 3 isu utama. Yang pertama, kami bicara melihat bahwa terjadi penurunan produktivitas di dalam pekerjaan rehab rekon ini. Tentu kalau bicara produktivitas sudah ada aturan yang jelas gitu kan, termasuk bagaimana nanti kita menyikapi dari sisi legal formalnya, karena jelas sudah diatur di Perpres, peraturan menteri sampai dengan SE Dirjen sudah diatur bagaimana kalau ada hambatan-hambatan yang disebut dengan force majeure, tentu ujung-ujungnya adalah penambahan kesempatan ke kontraktor, mulai penambahan waktu atau penambahan anggaran itu sudah diatur dengan jelas. Namun kita selaku stakeholder di dalam pengembangan infrastruktur jalan ini tentu harus melihat lebih luas. Kalau bahasa anak muda mungkin out of the box ya, walaupun kemudian belum bisa dijadikan, tapi tentu kita ingin meyakinkan diri bahwa langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan peraturan juga dari sisi lain sudah tepat. Salah satunya adalah kami melihat bagaimana dampak ekonomi yang akan diterima oleh masyarakat selain trauma healing. Tentunya saya mencoba di studi kasus ini melakukan analisa ekonomi. Nah, setelah melakukan analisa ekonomi juga kita ingin memastikan bahwa pekerjaan yang kita laksanakan ini memiliki outcome yang jelas, yang kuat, yang tepat. Jangan sampai jargon orang-orang ini ya, biasanya LSM atau para media yang tidak begitu paham dengan bagaimana cara kita bekerja adalah mengatakan bahwa yang penting APBN terpakai mencapai 100% ya sudah selesai gitu. Nah, dari sisi inilah ingin kami meyakinkan diri gitu, mengkonfirmasi diri
kemudian juga memberikan dukungan terhadap para pengambil keputusan di atas kami, Pak Balik, Pak Direktur, dan seterusnya, bahwa apa yang kita lakukan ini sudah tepat dan membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Karena ujung-ujungnya kita selaku abdi negara adalah memastikan bahwa seluruh pekerjaan kita sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga terakhir kami mencoba melakukan analisa terhadap outcome itu melalui dengan important performance analysis. Sedangkan kajian utama di dalam tulisan ini juga bicara produktivitas, kami mencoba melakukan data mining dengan R-square. R-miner. R-miner ini adalah bahasa pemrograman terkini, ya sebenarnya penggunaannya di Eropa dan Amerika sudah menjadi penggunaan terbesar. Kalau di kita masih bicara SPSS ya, kalau lihat mahasiswa mengerjakan tugas itu. Tapi di Eropa dan Amerika, R-miner ini sudah menjadi produk terbesar di dalam melakukan pengujian yang berbasis big data. Ini saya sepintas, saya mengingatkan kembali bahwa kejadian gempa ini terjadi di 2018, signifikan sekali kondisinya, sehingga ada salah satu kontrak, ada beberapa kontrak di kami ya. Di jalan ini yang sudah selesai adalah RR01 dan RR02. Saya kebetulan ditugaskan di RR02 untuk menyelesaikan. Ini yang terjadi, para hadirin yang terhormat. Jadi ada beberapa isu yang muncul ya, mulai dari perubahan pendanaan fiskal, kemudian kelangkaan material, ada pemisahan, social distancing yang menyebabkan para pekerja tidak bisa berinteraksi secara bebas. Kemudian ada perintah penambahan protokol kesehatan dan fasilitasnya, kemudian ada juga perubahan rencana waktu. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian membuat kami harus bersikap dengan cepat. Nah, selain dari Permen dan SE Dirjen yang ada, kami coba mempelajari dari FIDIK, dari NEC, dan dari JCT bahwa memang tidak diketemukan pandemik maupun epidemik ini gitu kan, tidak ada menyebutkan itu gitu. Jadi ya kita akhirnya pendekatannya adalah post major saja gitu kan, sehingga dari ruang inilah kami mencoba mengusulkan ke level-level di atas kami tentang perubahan dan penyesuaian kontrak yang ada. Ini adalah semangat yang diberikan oleh Pak Menteri ya, di era new normal ini, memperbolehkan kita bekerja melanjutkan dengan protokol kesehatan. Tentu ini kami jalankan karena legal formalnya seperti ini. Dari data-data pekerjaan yang ada, saya coba cepat menyampaikan ini. Kami mencoba memasukkan seluruh data kinerja di lapangan ini, kemudian diolah menggunakan bahasa R gitu kan, menggunakan data mining ini, didapatkan 6 pekerjaan utama yang terindikasi akan menyebabkan terjadi keterlambatan kontrak bahkan kegagalan kontrak. Di sini ada Mortar Works, ya Udits Work, ada Embankment Works, Agregat PSA, kemudian ada HRS, dan ada pekerjaan jembatan. Dari sini kami coba lihat sebenarnya mana yang paling berpotensi terjadinya kegagalan kontrak. Nah, kami melihat di sini ada Udits, karena loan yang diberikan oleh World Bank ini mengamanatkan salah satunya drainase harus dinyatakan harus prima gitu kan. Jadi memang cukup panjang sekali ini Udits ini. Nah, ini terjadi penurunan yang signifikan gitu kan, sehingga kami harus melakukan berbagai modifikasi, berbagai inovasi agar pekerjaan ini dapat dituntaskan. Dari pengolahan data yang ada, kami melihat ya dengan pendekatan tadi melakukan beberapa perubahan terhadap sistem yang memang diizinkan oleh kewenangan kita di Bina Marga. Kemudian kami mencoba simulasi dan alhamdulillah memang kinerjanya tidak mencapai 100% seperti sebelum terjadinya pandemik. Sebelum bulan Januari ya, artinya di Desember Januari kita tidak bisa kembali di fase new normal ini, nggak bisa kembali ke Januari. Tapi ada peningkatan yang signifikan, ada perbaikan, tapi tetap tidak berhasil mencapai 100%. Kondisi inilah yang kemudian kami hitung, kami sandingkan dengan peraturan-peraturan lainnya, dan kemudian kami mengusulkan beberapa perubahan. Kemudian alhamdulillah didukung oleh Pak Direktur Persubasi 2 dengan pendekatan legal formal dan didukung oleh data teknis, ada penyesuaian kontrak. Salah satunya adalah pemberian kesempatan penambahan waktu dan biaya. Nah, tentu walaupun atasan kami di Jakarta sudah memberikan kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan ini tidak mencelakai kami dari sisi semangat bagaimana trauma healing ini gitu. Nah, ini gap-gap yang kami dapatkan menurun alhamdulillah gitu kan, dari yang gap yang luar biasa tingginya kemudian diturunkan dengan beberapa pendekatan tadi.
Nah, ini adalah hasil dari simulasi, saya sederhanakan di dalam kalimat gitu kan, ada mulai waktu kontrak, nilai kontrak, untuk LKH dan beberapa fasilitas yang dilakukan perbaikan. Itu yang isu pertama tentang produktivitas. Kemudian isu yang kedua, kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan ini mengkonfirmasi pendekatan benefit dan cost gitu kan. Karena dari pendekatan kontrak, penyusunan kontrak itu ada peningkatan biaya, ada peningkatan waktu, jangan-jangan ini menguntungkan kontraktor saja, tidak menentukan pendekatan biaya dan cost. Di sini kami membandingkan antara original kontrak, kemudian addendum kontrak, kemudian benefitnya seperti apa. Ada beberapa asumsi menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah biasa kita gunakan, gitu kan. Mulai dari biaya operasi kendaraan, biaya kemacetan, biaya kecelakaan, kami ambil data menggunakan data dari dinas terkait, dinas perhubungan terutama, kemudian dari penelitian-penelitian sekitar sini, terutama dari Universitas Tadulako. Terima kasih atas data-datanya yang di-provide oleh Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan Universitas Tadulako. Ini adalah asumsi-asumsi yang kami gunakan. Ini data 2018-2019, kami tidak mendapatkan data yang 2019-2020, 2021 kami tidak mendapatkan, jadi kami asumsikan ada beberapa perubahan. Mulai dari perubahan bucket di ekskavator, kemudian ada asumsi kemacetan, seterusnya kami masukkan semua, mungkin tidak cukup waktunya kalau saya sampaikan, sehingga ada biaya BOK, ya di 2019 misalnya dari Dinas Perhubungan menyatakan bahwa jarak tempuh 40 kilo itu dengan akhir 1.250, itu biaya BOK-nya Rp809 per kilometer. Kami masukkan semua data, kemudian ini yang kami dapatkan. Di awal, di kontrak awal, kalau dalam kondisi kinerja dibiarkan, maka IRR-nya baru tercapai di tahun ke-7, artinya di tahun 2028 gitu kan. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan tadi yang sudah disahkan, artinya sudah bisa kita laksanakan, maka lewat tahun 5 ini IRR-nya sudah bisa kembali secara ekonomi. Begitu juga dari sisi benefit, ya. Benefitnya kita confirm ya secara angka, secara data scientist, kita bisa mendapatkan benefit cost ratio di atas 1 itu di tahun ke-5. Artinya jalan ini segera memberikan manfaat dan dampak ekonomi, dan ada biaya yang dikeluarkan oleh negara dibayar oleh manfaat ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Artinya confirm tidak ada masalah begitu kita melakukan perubahan-perubahan kontrak ini. Nah, ini adalah ringkasan dari analisa ekonominya. Jadi kami menghitung NPV, kemudian ada IRR, dan kemudian benefit cost ratio. Alhamdulillah artinya terkonfirmasi. Nah tentu para hadirin yang saya hormati semua, kondisi ini baru di hitungan kita. Kita ingin memastikan terakhirnya adalah outcome. Kita nggak bisa bicara output saja di dalam memproduksi infrastruktur jalan ini. Kita ingin memastikan outcome-nya. Jadi saya melakukan survei. Setelah PHO, kami melakukan survei gitu kan. Survei yang ya sebenarnya kalau saya bilang sederhana, tapi sebenarnya nggak sederhana juga. Kami mendapatkan dari sekian ratus orang data gitu. Kami pastikan normalitasnya, datanya kami anggap mantap gitu kan, sehingga bisa kami publikasikan. Ini adalah hasil analisanya. Jadi kami membandingkan bagaimana kondisi jalan di kami. Nah, ini Pak Direktur juga sudah beberapa kali gitu kan berkunjung ke tempat kami, bagaimana kondisi kita kena banjir, sudah gempa kena banjir gitu, kena banjir. Nah ini kemudian kita perbaiki dan kondisi seperti ini kurang lebih. Dari hasil yang kami lakukan adalah ini adalah profil respondennya. Kami coba se-fair mungkin membagikan kuesioner ini, jangan sampai yang terbagi kuesionernya orang-orang kita juga gitu, jangan sampai pengawas gitu. Tapi kami pastikan ini tersebar, kami uji data korelitasnya, kemudian normalitasnya, kami pastikan bahwa ini bisa kami pertanggungjawabkan data bagaimana masyarakat merespon hasil dari pekerjaan RR02 ini. Terlihat di sini ada laki-laki 47%, kemudian wanita 53%, dan seterusnya ada tingkat pendidikan. Kami coba tuangkan. Ini adalah hasilnya kurang lebih. Ini mungkin para hadirin semua sudah paham betul ya tentang important performance analysis, di mana simbol X ini menunjukkan importance, keinginan masyarakat, kemudian performance ini menunjukkan apa yang dilihat masyarakat terhadap pekerjaan kita. Artinya ini membandingkan apa yang mereka bayangkan dan apa yang mereka dapatkan. Kita ingin melihat gap-nya, gap antara keinginan dan gap antara harapan dan fakta yang ada. Ada 4 indikator yang menurut masyarakat antara keinginan dan gap-nya sudah mencapai nilai di atas rata-rata.
Kita baca saja 8, 12, maaf 7, 8, 12, 13. 8 itu apa? Kualitas pekerjaan mereka anggap oke. Kemudian 7, kualitas material juga oke lah. Kita pahami bahwa material di Palu juga cukup bagus gitu kan. 12-nya kualitas jalan jembatan dibandingkan sebelumnya ini cukup fair ya, karena mungkin sebelumnya sebelum gempa ya kondisinya tidak begitu bagus, gempa hancur, kemudian kita perbaiki. Kemudian yang 13-nya adalah pemenuhan harapan masyarakat terhadap kondisi jalan. Ini yang fairness-nya ada 4 indikator yang menurut mereka oke. Tapi tentunya kita selaku abdi masyarakat kan juga harus fair ya. Sekarang zaman keuangan tidak bisa kita bilang bagus semua. Ada juga yang mengecewakan masyarakat, apa saja itu. 4 ada di tengah-tengah lah ya, di pas rata-rata. 4 itu apa? Kerjasama pihak pemerintah masyarakat. Masyarakat melihat bahwa keterlibatan mereka belum begitu maksimal. Kemudian 3, identifikasi kerusakan jalan akibat bencana yang mungkin di awal-awal cukup diabaikan gitu. Yang kelimanya adalah ketersediaan kelapangan tenaga masyarakat. Mereka melihat kebetulan kontraktornya dari Jakarta, melihat masyarakat tidak begitu dilibatkan. Kemudian sisanya ada di kuadran 2 dan kuadran 4 cukup fair, tapi dianggap tidak terlalu penting gitu kan, tapi kondisinya bagus. Yang menarik di sini ada tentang sosialisasi pengendalian, itu ada di poin 10, itu dianggap performanya cukup tinggi. Buat mereka nggak penting. Ini kondisi di daerah ya, fakta. Mereka tidak terlalu peduli, saya salah menggunakan kata. Mereka tidak terlalu aware lah dengan bahaya COVID ini, sehingga begitu kita menerapkan ini buat mereka udah bagus banget, tapi nggak penting dah katanya gitu. Padahal idenya itu awalnya gitu, bagaimana sebenarnya COVID ini cukup membahayakan, tapi kita harus berdampingan agar pekerjaan selesai. Mereka melihatnya tidak penting, tapi apa yang dilakukan teman-teman kontraktor, konsultan, dan PPK ini juga cukup mewakili. Terakhir, ada hal yang di paper lain gitu yang tidak saya tampilkan di sini, saya sempat publikasikan. Ada 2 hal yang menjadi catatan kami di dalam melakukan rehab rekon di wilayah bencana di Sulawesi ini. Yang pertama adalah sosialisasi. Mereka anggap kurang, saya tambahkan sosialisasi dan waktu trauma healing. Mereka menganggap terlalu lama. Yang kedua adalah penerangan. Penerangan hampir seluruh, begitu kami tanya, mereka bilang mengapa tidak ada lampu jalan, mengapa yang tadinya gelap tetap gelap. Artinya trauma healing mereka tidak tersentuh di saat menjelang malam gitu kan. Jadi jalannya bagus tiba-tiba gelap, padahal di dalam kota. Itu adalah beberapa masukan yang kami dapatkan. Artinya ya harus kita perbaiki. Ini gap yang ada gitu kan. Secara umum mereka mengatakan bahwa pekerjaan kita cukup bagus, tidak di atas 4. Harapan kita memang kan 4 ya di skala 5 ini, tapi mendapatkan 3,84 sih. Menurut saya sih udah bagus lah ya dengan kondisi yang ada sekarang, apalagi ditambah dengan bencana alam COVID ini. Terakhir, izinkan saya menyampaikan kesimpulannya dari paparan ini. Yang pertama, kondisi pandemi COVID ini memang memukul kinerja kita, tapi kemudian kita bisa rebound ya, kita bisa kembalikan dengan peningkatan 18-28% dari sebelumnya, dan alhamdulillah pekerjaan selesai. Kemudian isu yang kedua adalah manfaat ekonomi. Alhamdulillah dengan penyesuaian kontrak didapatkan lebih cepat daripada dengan kontrak awal yang malah ada kemungkinan gagal kontrak. Yang terakhir adalah dari analisa important performance analysisnya, kita mendapatkan kepuasan dari masyarakat yang cukup baik ya, walaupun tidak di atas 4, tapi it's okay. Itu menurut saya sudah jauh lebih dari cukup. Sekian Mbak Anas, terima kasih. Yang terhormat para penanggap seluruhnya, para hadirin, mohon maaf kalau ada kesalahan dari paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andri Irfan Rifai, STMT. Itu nggak baca kan? Bisa? Tadi bagus. Menarik ya, jadi sudah memasuki era digitalisasi. Tadi ada YouTube-nya juga, mungkin bisa banyak kerja sama influencer kali ya, untuk lebih mensosialisasikan terutama kayak karya tulis ilmiah populer ini. Jadi terbaik dan juga terviral gitu ya. Oke, dan ternyata kita masih memasuki sesi tanggapan. Tadi ya sudah ada 4 yang dipaparkan. Langsung saja saya panggilkan, inilah dia para penanggap kita, Bapak Insinyur Thomas Setia Budi AMSCN sebagai Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2, dan ada Bapak Dr. Insinyur Hari Nugroho sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI. Selamat siang Pak. Dan Ibu Dewa Ayu Puspadewi STMUM sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali. Oke, untuk videonya belum terlihat ya di sini. Untuk Ibu Dewa Ayu Puspadewi agak sedikit terganggu ya untuk kameranya, tapi kita lanjutkan saja. Untuk yang pertama tadi membahas mengenai Tarasakum ya, dari adik-adik kita di Undip. Ada tadi Sabilia Mahardika Saputri, Audrelize Sadia, dan juga Cipto Putra Prayitno. Ini karena keterbatasan waktu, jadi untuk masing-masing pemapar ini kami kasih kesempatan menyampaikan dua penanggap untuk mengomentari satu pemberi materi. Boleh? Yang pertama saya mohon dengan hormat Bapak Thomas, bisa Pak memberikan komentarnya untuk paparan yang pertama? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan saya amazed ya. Ini ada mahasiswa yang keren dan staf-staf saya yang super keren nih teman-teman. Saya nggak bilang staf ya, teman. Luar biasa. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya di sini menganggap bahwa ini adalah tanggapan terhadap karya tulis ilmiah ya, bukan ujuk kompetensi terhadap kalian. Saya sudah tahu kompetensinya bagus. Jadi pertanyaan saya akan berbeda. Saya nggak tanya, saya hanya menanggapi karya tulis. Yang pertama untuk saya nanggepin yang mana nih? Yang Dipo dulu ya? Dipo aja. Boleh, Bapak. Untuk di sesi ini mungkin lebih luas aja ya. Nanti Bapak bisa kasih komentar ke semuanya langsung juga boleh nih Pak. Oke. Untuk mempersingkat waktu biar dapat kesempatan semua. Silakan Pak. Secara umum yang untuk Dipo saya sudah angkat jempol ya, keren ya. Jadi dia sudah tahu bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah. Ya walaupun masih mahasiswa ya. Saran saya buat yang Dipo mungkin di awal harus disampaikan kepada orang what is Tarasakum and why you need to write the Tarasakum. Ya, kenapa kamu itu? Apa benefitnya untuk publik? Dan sudah good, eye catching, attention catching penulisannya. Oke. Untuk Pak Dedi. Tulisannya sudah oke, tapi gaya penulisannya harus lebih populer, Pak Dedi. Ya, coba dalam lomba-lomba seperti ini tinggalkan gaya penulisan PUPR. Ya, karena saya hafal lah. Metodologi sudah oke, cuman tolong jangan dikeluarkan bahasa server SQL ya, buat kita semua di di bagan alir dan sebagainya. Nggak usah dikeluarkan SQL itu, tidak semua orang ngerti. Dan satu hal pesan saya, SQL itu kan apa singkatannya ya Pak, mungkin Pak Andi, Pak Dedi, yang jelas Q-nya itu query. Saya ingat ya, query. Jadi dia mengumpulkan data-data dan dia punya, menurut saya karena SQL ini open language, dia tidak bisa dipakai untuk big data dan biasanya technical supportnya agak rendah. Satu hal terakhir Pak Dedi, mungkin perlu dijelaskan di situ gunanya buat stakeholder apa, ya? Oke, dikit lagi berikutnya untuk ini penyanyi country ini, Ado, ya ini. Ya, Pak, ya Mas Ado. Ya, Mbaknya nggak lihat ya, dia kalau gayanya kalau lagi nggak di sini dia kayak penyanyi Mbak, Pak Kaleng. Di pinggir lampu merah dong. Oke, judulnya udah oke, Pak Ado. Attention catching, good. Siapa? Terus cuman saya belum ngelihat gabungan dari pohon masalahnya tadi itu kan saya lihat Ado pakai 5 whys ya, 5 why. Kenapa 5? Atau saya mungkin karena saya nggak baca ya. Terus yang saya lihat banyak tulisannya sudah oke, cuman lebih banyak bisnis proses preservasi dibanding kopi torajanya. Mungkin next bisa dipublikasikan kopi torajanya yang dijadikan itu, Mas Ado, yang dijadikan topik, bukan bisnis proses preservasinya. Ya, kopi torajanya sudah oke. Ya, banyak benefitnya preservasi. Saran saya yang dikeluarkan benefit kopi torajanya apa? Terhadap stakeholder dan masyarakat, bukan benefit dari preservasi jalan. Oke, saya sedikit-sedikit ya singkat sebelum nanti diperingatkan sama
MC yang cantik. Oke. Last but not least, Andi Irfan. Karena ini penulis berpengalaman, jadi sejak awal saya sudah kelihatan bagaimana fokus, ya. Itu ada beda yang luar biasa dan Irfan sudah sudah tahu di situ, ya. Cuman saya tadi belum nangkep dari isu-isu itu, kemudian outcome terakhirnya adalah satisfaction rate, tingkat kepuasan. Saya belum lihat hubungannya, tapi mungkin karena saya nggak baca kali ya, dan presentasinya terlalu singkat. Dan Mas Irfan atau Kang Irfan, data-datanya tadi semua betul. Jadi ada produktivitas turun yang pada saat ini, pada saat produktif pada saat pandemi. Saya diskusi lebih dalam nih, akan banyak gunanya buat saya, buat kita ya. Saya nggak bisa diskusiin di sini. Ya, saya sangat tertarik. Dan terutama untuk usulan naiknya IRR dan turunnya benefit cost ratio. Tentunya kalau saya nangkap benefit cost-nya ini adalah perbandingan dari road user cost dengan government cost ya. Dengan government spending ya, BCR-nya ya. Oke. Dan untuk bahasa udah sempurna lah ya pakai R-Miner ya. Memang kalau SPSS, kalau mahasiswa Kang Irfan suruh pakai SPSS, suruh pakai R-Miner, atau even hanya Python, mereka juga mungkin terlalu berat. Dan buat mereka SPSS atau sekarang mungkin banyak yang lebih gampang seperti Minitab ya. Very well, I like your presentation Pak Irfan, stylenya good. Mbak, saya kira itu aja sementara buat saya. Jadi saya hanya memberi komentar karena ini adalah karya tulis ilmiah populer judulnya ya. Jadi bukan uji kompetensi atau bukan reviewer untuk Scopus saya ya. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Semangat semua buat tim mahasiswa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Om Deddy, Om Ado, Kang Irfan, very good. 2 thumbs up. Thank you. Terima kasih Bapak Insinyur Thomas Setiabudi, AMSCN sebagai Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 tadi memberikan komentar yang singkat, padat, dan juga memberikan masukan yang membangun nih untuk masing-masing yang memberikan materi di hari ini. Dan saya mau tanya nih untuk 2 penanggap lainnya apakah sudah bergabung ya? Sudah? Boleh saya ke Ibu Dewa Ayu Puspadewi. Ibu boleh memberikan komentar ya Bu secara singkat dan umum ya untuk keempat pemateri kita di hari ini. Silakan Ibu. Siap, terima kasih Mbak Anastasia selaku moderator. Jadi pada kesempatan ini sebelumnya saya mohon maaf dulu Bapak Kepala Dinas yang seharusnya hadir karena beliau mendampingi Bapak Gubernur sehingga menugaskan kepada saya untuk mewakili hadir. Nah, dari apa yang sudah ditayangkan tadi, dipaparkan tadi oleh para penulis ini, para penulis karya tulis ilmiah populer terbaik, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Preservasi, ini memang semuanya sudah luar biasa. Yang pertama ini tim Dipo Astungkare. Jadi mahasiswa yang luar biasa sudah bisa terlibat di dalam lomba karya tulis ilmiah ini. Nah, tentunya apa yang tadi dihasilkan perlu nanti dispesifikasi teknis pembuatan aspal karet yang menggunakan olahan getah yang tentunya memenuhi kriteria perencanaan jalan sesuai dengan SNI. Nah, kemudian teknik budidayanya juga tentu sangat diperlukan untuk edukasi baik itu kepada masyarakat sehingga bisa mendapatkan kuantitas dan kualitas yang memadai sebagai bahan pembuat aspal di masa depan karena memang keterbatasan material ke depannya ini pasti akan terjadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tim Dipo Astungkare. Kemudian untuk penyusunan mengenai perencanaan remote server sebagai aplikasi informasi berbasis web, ini sangat bagus juga.
karena akan memudahkan kita bekerja. Namun demikian ini perlu kecermatan dalam melakukan filtrasi. Mana data-data yang boleh diketahui oleh publik, mana data-data yang merupakan data yang dikecualikan, yang bila tidak boleh terpublish. Nah, kemudian data yang dicantumkan di dalam sistem itu tentu kita harus jamin akurasinya dan tentunya terupdate, pembaharuan selalu harus terus dilakukan, sehingga memang harus perlu SDM untuk mengoperasionalkannya, demikian juga dukungan pendanaan. Nah, kalau kami melangkah sekarang ke Kopi Toraja, nah kami ingin mengkopi ini Kopi Toraja menjadi Kopi Bali bahkan ya. Jadi kami sangat apresiasi di dalam hal ini, namun yang menjadi pemikiran kami tentu nanti ketersediaan layanan komunikasi berbasis GIS di masing-masing daerah itu yang sekiranya nanti menurut kami akan menjadi kendala di dalam berfungsinya ini. Kami sangat apresiasi dengan apa yang sudah dihasilkan. Tentunya kalau boleh ini kami kopi seperti apa yang kami sampaikan tadi menjadi Kopi Bali, ini kami bawa ke Bali Pak, karena kami di Bali juga sangat memerlukan pemeliharaan jalan yang baik. Nah, kemudian kami lanjut ke Bapak Dr. Andri Irfan. Dalam hal ini kami sependapat dengan Bapak Direktur Preservasi, ini sudah luar biasa. Jadi antara penulisan yang terindeks Scopus dengan karya ilmiah, karya tulis ilmiah ini sudah benar-benar luar biasa, bisa terpilah dengan baik. Yang menjadi pemikiran kami dalam hal ini di dalam penggunaannya tentu permasalahan di masing-masing daerah itu akan bersifat situasional. Yang seperti nanti misalnya kompleksitas yang terjadi di masing-masing wilayah itu pasti berbeda. Nah, mudah-mudahan bisa terakomodir di dalam apa yang karya tulis yang sudah dibuat. Nah, demikian Mbak Moderator, Mbak Anas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, terima kasih untuk masukannya. Tadi kritik-kritiknya sudah diberikan oleh Ibu Dewa Ayu Puspa Dewi. Terima kasih banyak. Setuju tadi ya sama yang disampaikan. Semuanya bagus-bagus dan bisa menjadi contoh dan motivasi untuk penulis-penulis lainnya nih untuk membuat penelitian semacam ini. Dan nextnya kita masih ada satu lagi, ada penanggap kita. Kami mohon dengan hormat untuk memberikan tanggapannya sedikit singkat saja untuk masing-masing pemapar kita. Kami persilakan Bapak Dr. Insinyur Hari Nugroho, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Anastasia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jadi tadi saya mulai dari Bang Ado atau Bang Andrian Bang Ado. Jadi kaitan dengan Kopi Toraja ya, modal sistem GIS. Nah, sebenarnya hampir sama dengan yang kita pakai di Jakarta nih, sistem CRM atau Citizen Relation Management yang dulunya tapi pakai sistem CROP atau cepat respon opini publik. Jadi sudah terkait bagus, tingkat kerusakan bahkan sampai bisa terdeteksi. Cuman yang saya sampaikan tadi ini untuk lebih baiknya dilengkapi dengan SOP lama pengerjaan. Ya, jadi artinya itu sudah terdeteksi kerusakan jalan, kemudian kecepatan dalam di dalam pusat database, kemudian dialirkan ke penanganannya. Nah, di sini tadi dirasa durasi kecepatan penanganan. Seperti kalau kerusakan ringan, berat, sedang itu kecepatannya seberapa. Jadi kalau di Jakarta kerusakan ringan itu tidak dalam 2-3 jam itu selesai. Kalau kerusakan sedang kayak umpamanya terjadi keretakan jalan itu seminggu sampai 2 minggu umpamanya. Kalau semacam kerusakan karena beban terjadi landslide atau ambles itu berarti kerusakan berat, itu penanganan sebulan umpamanya demikian. Jadi SOP durasi mungkin perlu dilengkapi, tapi secara penulisan bagus. Jadi itu merupakan inovasi yang memang
kita pakai untuk mengukur tingkat kinerja kita. Jadi di Jakarta ini memang begitu ada keluhan, kerusakan itu 2 jam pas itu yang lubang langsung kita pakai. Tapi kalau untuk kerusakan sedang kita butuh layering, butuh waktu 3 sampai 4 hari. Bagus. Dan kemudian lanjut ke Pak Dedi Heriadi kaitannya dengan aplikasi informasi berbasis web. Ini memang kalau kita bicara web ini kan data ini kan tidak bisa diakses secara maksimal. Jadi memang ada pengaturan porsi izin akses data sehingga penyajian informasi itu disesuaikan dengan pihak mengakses data. Ini memang ada sedikit kelemahan di sana. Kemudian dan data itu memang harus dalam meningkatkan transparansi informasi karena kita juga punya data web yang bisa diakses langsung melalui Jakarta One, kemudian langsung ke link ke Jakarta Bina Marga jakarta.go.id. Jadi seluruh informasi semuanya ada di sana, baik itu yang secara real time maupun yang tidak. Secara penulisan juga bagus. Kemudian untuk Pak Dr. Andri Irfan ini memang saya lihat bagus ya dalam penyajian, excellent lah saya katakan. Ini juga saya pernah alami Pak, pernah alami mengerjakan 4 proyek besar, yaitu underpass Senen, flyover Tanjung Barat, flyover Lenteng Agung maupun flyover Cakung. Di 2019 kontrak di Januari, kemudian terjadi pandemi. Ini kalau seandainya kita nggak kerjakan, itu 4 proyek mangkrak. Bagaimana cara mengantisipasinya? Tentunya kita ini memang tadi saya lihat tadi progres protokol kesehatan dan maupun protokol konstruksi yang memang kita jalankan. Ini yang susah memang dalam menjalankan protokol konstruksi yang sesuai dengan arahan dari Dirjen Bina Marga bahwasanya kita punya klinik, kemudian dalam satu area harus kawasan tertutup karena salah satu kita terkena COVID, otomatis proyek itu berhenti. Nah, bagaimana caranya supaya proyek itu tidak berhenti? Karena kan pegawai kita kan ratusan orang, Bu. Itu bagaimana cara memanagenya, bagaimana cara mengatur makanannya. Ini memang suatu hal yang luar biasa, apalagi yang di manage Pak Andri tadi tidak hanya yang pandemi non fisik, tapi fisik juga terjadi gempa. Ini luar biasa. Jadi tadi sudah dihitung cost benefitnya, ininya luar biasa. Di karya tulis yang bagus, bisa menginspirasi bagi teman-temannya. Mungkin demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan dan juga tanggapannya Bapak Dr. Insinyur Hari Nugroho, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI. Dan saya yakin semuanya setuju ya, masukan diberikan sangat membantu untuk mengimprove nantinya dari karya tulis ini dan bisa banyak menginspirasi orang di luar sana dan membantu proyek-proyek yang ada ke depannya. Nah, sebelum berakhir di sesi hari ini kita ajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, para peserta finalis kita, keempat finalis di sesi 2 dan juga penanggap untuk berfoto bersama terlebih dahulu, boleh? Iya, boleh pose terbaiknya karena ini populer juga, gayanya yang populer juga ya. Yang anak muda boleh, karena kita nggak boleh kalah sama adik-adik dari Undip ini dong, ya. Gayanya harus beda. Pak Dedi boleh agak sedikit ini Pak. Nah, gitu Pak, ada gayanya ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Biar tadi kan masih kaku. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sukses semua untuk kita. Terima kasih untuk kehadirannya, partisipasi dan juga atensinya ya dalam acara Simposium Virtual Karya Tulis Ilmiah Populer Terbaik 2021 ini. Oke, kita sudah menyaksikan bersama tadi bibit-bibit pemikiran yang sangat bagus pastinya dan bisa diimplementasikan untuk membuat perubahan yang signifikan ke depannya. Dan saat ini saatnya apa? Ayo, udah pada tahu dong. Di akhir sesi ini kita masih ada games, masih ada kuis dari Kahoot. Ayo langsung diambil gadgetnya, handphonenya, kemudian laptopnya untuk langsung dibuka kahoot.it, kahoot.it, atau bisa langsung buka di aplikasinya Kahoot dan masukkan belum bisa, kodenya. Niki dari tadi ikut namanya 168 1423.
Boleh di-unmute, ya di-mute semua dulu dan boleh ditulis dulu ya itu nickname-nya siapa, boleh langsung dituliskan. Kita main cepat aja karena hadiah ini tidak akan menunggu. Langsung dimasukkan kodenya 1681423. Oke, semua yang ada di sini. Pertanyaannya ada berapa? 5 lagi ya? 5 lagi, cepet aja, pertanyaannya gampang pastinya. Untuk hadiah masih sama. Hadiahnya total 500.000. Juara 1 e-wallet sebesar Rp300.000, juara 2 Rp200.000 dan juara 3 Rp100.000. Oke, ayo langsung aja ditulis namanya dan masukkan kodenya tadi ya 1681423. Oke. Kita kasih waktu 1 menit lagi. Ini boleh. Yang udah menang boleh ikut gak? Jangan. Dapat nanti 600.000. Oke, kita kasih kesempatan buat yang lainnya. Yuk, masih ada waktu untuk bergabung lebih cepat lagi, 30 detik lagi ya. Kasih kesempatan untuk ikut kuis Kahoot yang kedua dengan total uang e-wallet senilai Rp500.000 untuk 3 orang pemenang ya. Oke, terus kita tunggu ya sampai 200 ya, dikit lagi ya. Biar seru-seruan kuisnya, harus tetap fokus ya walaupun sudah siang begini. Menunggu jam-jam rawan ini, jam-jam ngantuk, jam-jam menuju pulang kantor juga. Kita melek dulu pakai pertanyaan yang lucu-lucu pastinya dari Kahoot Simposium Virtual Karya Tulis Ilmiah Populer Terbaik di tahun ini. Oke, sudah 200 lebih ya. Masih ada yang mau gabung? Aku hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai gamesnya sekarang. Oke, pertanyaan pertama. Hari Bakti Pekerjaan Umum pada tanggal berapa? Oke, pada tanggal berapa Hari Bakti Pekerjaan Umum? Berapa nih? Semuanya tanggal 3 depan ya? Tinggal bulan yang beda nih, ayo cap-cip-cup ya. 3 Desember, 3 Oktober, 3 November, atau 3 September? Iya, jawabannya lah bener banyak loh, 3 Desember. Oke, kita lihat perolehan leaderboardnya, siapa yang paling atas, paling cepat, dan paling tepat menjawabnya. Wih, ada namanya Lebah Ganteng. Iya, gimana bacanya ya? Oke, pertarungan sengit, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa di bawah ini yang bukan termasuk juri lomba KT Hari Jalan? Ayo, siapakah yang bukan juri ya, yang bukan? Apakah merah, biru, orange, atau hijau? Itu semuanya A ya? Mana itu? Ya jawabannya yang nggak ada A-nya. Perlu dikasih tahu loh. Makanya harus fokus dan menyimak ya. Kita lihat siapa yang beruntung. Iya, wah ini salah nih Pak, jawabnya telat ya. Aqua, karena minum oh itu ada pesan sponsor ya. Kalau minum air mineral dia biasanya lebih fokus. Oke, next ya. Pertanyaan ketiga. Di manakah pembangunan jembatan gantung kaca tipe suspended cable pertama di Indonesia? Saya malah nggak tahu di mana ya. Apakah Tangerang, Bandung, Bromo, Surabaya? Di manakah jembatan itu? Mana ya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Bromo. Wow, bagus ya. Belum pernah loh kesana. Oke, kita lihat perolehannya. Wih, cepet banget sih ini ya. Luar biasa, kekuatan jempolnya memencet sangat cepat dan tepat jawabannya. Oke, next ya, pertanyaan keempat. Siapa nama Direktur Jenderal Bina Marga saat ini? Wih, kalau ini jawabannya cepet ya. Cepet tapi jangan sampai salah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. Bapak Hedi Rahadian, ayo masih ada yang salah tuh. Oke, ini pertanyaan terakhir, pastikan jangan sampai salah. Wih, paling tinggi masih loh. I, Y, dan juga Aqua. Oke, Jembatan Merah Yutefa berada di provinsi Wah, loh, dikasih bocoran ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Oke, wah, yang salah yang nggak denger tadi aku bilang. Oke, inilah pemenangnya juara 3 Aqua. Yang kedua loh, iya gimana nih salah ya jawabnya. Yang pertama dimenangkan oleh Randy. Selamat. Jadi begitu ya, posisi itu bisa berganti, roda tuh selalu berputar. Jadi tetap fokus, tetap semangat, dan cepet-cepetan ya. Oke, terima kasih, dan nanti akan dihubungi oleh panitia, boleh di-capture aja ya untuk itu profilnya masing-masing, ntar bisa dikirimkan sebagai bukti. Terima kasih banyak untuk semuanya, para hadirin semua yang sudah berpartisipasi semenjak pagi tadi. Terima kasih banyak sudah hadir dalam simposium virtual karya tulis ilmiah populer terbaik Kementerian PUPR. Dan senang sekali tentunya saya Anastasia Praditya sudah bisa menemani sepanjang hari ini. Dan mohon maaf jika selama jalannya acara masih ada kekurangan, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.